Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan imannya kita masih dapat merasakan sehat hingga saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita junjungan pada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Di sini saya mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir Universitas Ibnu Khaldun, Yusra Gina Dewa, ingin melaksanakan tugas tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis, dosen mengampu Dr. Ahmad Alim LCMA, yaitu Ulumul Hadis. Langsung saja ke poin-poin pembahasan, yaitu yang pertama adalah istilah dalam Ulumul Hadis, yang kedua ada hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, yang keenam hadis dhaif, yang ketujuh mu'allaq dan mursal, yang kedelapan mu'dhal dan munqati, dan yang terakhir kesembilan mudallas dan mursal khafi. Lanjutnya, yang pertama itu ilmu ulumul hadis. Di sini ada istilah-istilah dalam ulumul hadis, yaitu yang pertama adalah ilmu mustalah hadis, yang kedua ada ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu diroyah, yang kelima ilmu athar, dan yang keenam ilmu mustalah ahli athar. Selanjutnya pertama itu ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu menetapkan sah atau tidaknya apa yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis dinisbatkan sampai kepada kita ada beberapa klasifikasi, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Selanjutnya itu yang mutawatir. Mutawatir ada dua, yaitu lafzi. Lafzi hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Kalau yang kedua yang maknawi, lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama saja. Selanjutnya hadis ahad. Hadis ahad itu perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal satu orang, dua orang, tiga orang, tetapi tidak sampai mutawatir. Dan jika satu orang itu hadis gharib, dua orang hadis aziz, dan jika ada tiga orang yaitu hadis masyhur. Lanjut ke hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Lalu ada syarat-syarat hadis sahih, yaitu yang pertama adalah sanadnya bersambung, yang kedua perawi adil, yang ketiga perawinya dhabit, yang keempat selamat dari syadz dan illat. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan, di sini ada penyebab hadis menjadi hasan. Yang pertama yaitu agak berkurang dari sisi kualitas hafalannya. Yang kedua, kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan. Yang ketiga itu masalah di dhobit. Selanjutnya hukum hadis hasan. Amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Hadis hasan itu terbagi menjadi dua, yaitu hasan li zatihi, lalu ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini asalnya dhaif, tapi karena banyak sanad dalam hadisnya, maka naik menjadi hasan li ghairihi. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Pengertian dari hadis dhaif, hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Hadis yang ditinjau dari guru-guru sanad yaitu pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mudhal, ketiga hadis mundati, yang keempat hadis mudallas, yang kelima hadis mursal khafi dan jali, yang keenam hadis mu'an'an, dan yang terakhir hadis mu'annan. Selanjutnya adalah kategori cacat dari perawinya, yaitu yang pertama pendusta, lalu yang kedua diduga dusta, yang ketiga fasik, yang keempat
bid'ah, dan yang terakhir adalah jahalah. Lalu klasifikasi cacat dobit itu rusak hafalannya, lalu busuk hafalannya, yang tiga lalai, lalu banyak yang lupa, dan yang terakhir menyelisih perawi yang lebih thikoh. Lanjutnya klasifikasi hadis dhaif berdasar riwayat perawinya. Yang pertama yaitu hadis mu'allaq. Pengertian hadis mu'allaq di sini adalah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik 1, 2 maupun lebih. Perawi yang tidak disebutkan, yang terpenting perawi tidak disebutkan pada awal sanad. Hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad baik 1 atau lebih secara berturut-turut. Lalu ada hadis mursal. Hadis mursal di sini adalah hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya di sini adalah hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya atau dihilangkan. Lalu selanjutnya adalah hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal di sini adalah hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat 2 perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Selanjutnya ada munqati. Munqati di sini adalah hadis yang rangkaian sanadnya terputus, dimanapun terputusnya, baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Selanjutnya adalah mudallas. Mudallas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tadlis isnad. Tadlis isnad di sini adalah perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Lalu yang kedua adalah tadlis suyukh. Tadlis suyukh adalah seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, namun dia menyebut gurunya dengan julukan yang tidak populer atau julukan yang lain, tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Selanjutnya adalah mursal khafi. Mursal khafi adalah perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam pengetikan, kerapian ataupun perkataan. Karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.